Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi cukup penting, yaitu terkait peluang lulus guru P3K tahun 2022 untuk guru honorer yang lolos passing grade baik itu P1, P2 atau P3. Nah, di sini kami akan memberikan sedikit informasi tersebut, sekaligus nantinya ada pernyataan terbuka dari Ibu Nunuk Suryani terkait P3K Guru tahun 2022 yang Bapak Ibu bisa saksikan nantinya di akhir video. Jadi tanpa panjang lebar, kita coba cek saja informasi berikut. Jadi di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Kemenpan RB pernah membahas seperti ini, bahwasanya nantinya untuk rekrutmen guru P3K tahun 2022 itu tidak akan disamakan Bapak Ibu ya. Nantinya itu akan membedakan proses rekrutmen guru yang sudah mengajar, kalau tidak salah 3 tahun ke atas itu nantinya tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya nantinya akan dibedakan dengan rekrutmen baru. Jadi nantinya pada saat membuka formasi untuk rekrutmen baru, nantinya itu mengalokasikan penugasan untuk lulusan-lulusan baru ke daerah 3T. Kemudian untuk guru honorer nantinya itu akan diprioritaskan di sekolah induknya. Nah, kemudian kita coba lanjut lagi di sini. Bapak Ibu ya, di sini ada informasi terbaru juga dari sumbernya, itu adalah jpnn.com Jakarta. Di sini dibahasakan bahwasanya kabar gembira bagi guru honorer ya. Jadi kabar gembira bagi guru honorer, terutama bagi yang lulus passing grade, akan mendapatkan perlakuan khusus pada seleksi P3K 2022. Nah, seperti itu ya. Jadi nantinya untuk guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi di tahun 2021, baik itu P1 atau P2, nantinya Bapak Ibu itu akan mendapatkan perlakuan khusus nantinya pada seleksi P3K 2022. Dan ini langsung dikatakan oleh Bapak Deputi SDM Kemenpan RB, Bapak Deputi SDM Aparatur Alex Denny mengatakan Kemenpan RB bersama Kemendikbudristek memastikan pengadaan P3K 2022 itu lebih mengakomodasi tenaga honorer. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu ya, bahwa untuk P3K 2022 nantinya itu akan lebih pro kepada honorer, dan termasuk di dalamnya adalah guru yang sudah lolos passing grade, seperti itu ya. Oke, nantinya akan mendapatkan perlakuan khusus seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga disampaikan Bapak Ibu ya, karena hal ini seleksi P3K guru akan menggunakan metode observasi. Jadi nantinya untuk seleksi P3K guru akan menggunakan metode observasi dan background check. Artinya apa Bapak Ibu ya, bahwasanya nantinya itu antara guru honorer dengan pelamar baru itu akan dibedakan, tidak disamakan dalam proses seleksinya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa nanti antara guru honorer yang memiliki masa pengabdian yang tercatat di Dapodik dengan pelamar baru, atau guru yang masa kerjanya di bawah 3 tahun, nantinya itu tidak akan bersaing secara langsung Bapak Ibu ya, karena nantinya akan dibedakan antara honorer dengan pelamar baru. Jadi di sini guru honorer yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun dan belum lulus passing grade dan tidak mengikuti P3K 2021 nantinya akan mendapatkan kekhususan ya. Jadi nantinya di tahun 2022 ini Bapak Ibu ya, atau P3K 2022 itu nantinya akan menghitung masa kerja Bapak Ibu ya, akan ada masa pengabdian yang akan diperhitungkan. Di sini meskipun Permenpan RB-nya belum turun, tetapi berdasarkan informasi yang kita bacakan di sini itu bisa mengindikasikan bahwasanya masa pengabdian guru honorer nantinya akan dihargai Bapak Ibu ya. Terbukti di sini akan ada dibedakan antara honorer dengan pelamar baru, dan ini connect dengan apa yang disampaikan Kemenpan RB, dipaparkan Kemenpan RB di rapat Komisi 10 DPR RI beberapa bulan yang lalu. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus kita pahami. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa cek sendiri, mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Nah, jadi nantinya proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk K2 akan dibedakan. Jadi itu tidak akan diadu Bapak Ibu ya, antara pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun
dengan guru yang pengalaman kerjanya di atas 3 tahun. Dan ini sebenarnya belajar dari pengalaman tahun 2021 Bapak Ibu. Dengan demikian, otomatis guru yang memiliki masa pengabdian tinggi tercatat di Dapodik itu punya kesempatan Bapak Ibu ya untuk lolos menjadi guru ASN di seleksi P3K tahun 2022 nantinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita bisa cek bersama lagi Bapak Ibu ya, salah satu postingan dari Ibu Nunuk Suryani di halaman Instagram resminya. Beliau mengatakan Nunuk Suryani siang tadi menerima audensi Forum Guru Honorer Negeri dan Swasta yang lulus passing grade seleksi P3K Guru tahun 2021. Semoga menjadi lebih paham dan tenang dengan penjelasan yang diberikan. Selamat berjuang, salam hangat penuh cinta. Di sini ada tanda love Bapak Ibu ya. Artinya ini pasti hasil pembahasannya positif Bapak Ibu ya, karena kita lihat semoga lebih paham dan tenang, berarti hasilnya pasti positif untuk guru honorer yang sudah lolos passing grade. Ini alibi admin aja mengatakan ya, tapi kalau kita lihat postingan dari Ibu Prof Nunuk, ini positif Bapak Ibu ya, ini positif, menjadi lebih tenang, lebih paham dan tenang dengan penjelasan yang diberikan. Selamat berjuang, salam hangat penuh cinta. Nah, jadi ini sangat positif Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa cek bersama ya. Di sini kita bisa cek bersama hasilnya. Sebenarnya ini yang coba diliput melalui jpnn.com. Di sini dikatakan menurut Prof Nunuk, para guru itu akan diprioritaskan dalam pengadaan P3K 2022. Menurut dia, yang lebih menggembirakan lagi adalah 193 ribuan guru honorer itu akan diangkat P3K tanpa tes dan tidak dipindahkan ke luar daerah. Tentunya kalau apa yang dikatakan di artikel ini, 193 ribuan guru honorer diangkat tanpa tes betul-betul direalisasikan, tentunya ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan saja. Dan untuk membuktikan ini kita masih menunggu Permenpan RB terbaru. Kalau regulasi bahwasanya 193 ribuan guru honorer itu diangkat P3K tanpa tes diakomodir di Permenpan RB yang baru, maka selesai Bapak Ibu ya, guru honorer lolos passing grade akan menjadi ASN tanpa tes lagi. Itu yang kita harapkan, sehingga kita masih menantikan sampai detik ini Permenpan RB terbaru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita doakan saja mudah-mudahan Permenpan RB yang baru betul-betul mengakomodir 193 ribuan guru honorer yang lolos passing grade. Nah, kemudian nantinya tidak dipindahkan ke luar daerah. Nah, kalaupun di sekolah induknya penuh, maka akan ditempatkan di satu kabupaten kota yang sama bagi guru SD dan SMP. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek lagi Bapak Ibu ya informasinya. Nah, di sini masih ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Nunuk memberikan catatan pengangkatan itu ada kotanya. Jadi, misalkan yang lulus passing grade 193 ribu. Namun tentunya Bapak Ibu harus paham bahwa untuk pengangkatan itu pasti ada kuotanya. Makanya nantinya Kemendikbud ingin agar istilahnya mendekati atau melakukan pendekatan dengan Pemda, agar daerah yang memiliki guru honorer lulus passing grade ini mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin. Menurut Nunuk, semua ketentuan tersebut tertuang dalam Permenpan RB yang masih terus digodok. Nah, jelas ya. Jadi istilahnya nanti final Bapak Ibu ya, ketika Permenpan RB itu sudah rilis di publik, seperti itu ya, karena sampai sekarang ini Permenpan RB itu masih terus digodok. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan simak video dari pernyataan dari Ibu Nunuk Suryani bersama dengan Forum Guru Honorer Lolos Passing Grade Negeri dan Swasta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti SMP. Nah, begitu sekarang dia lolos PSDK, dia mau ditempatkan di SD-nya. Padahal formasi SPSDK sudah tidak di SD. Jadi begini, prioritas satu itu adalah bagi mereka menempati sekolah induknya. Kemudian jika tidak ada sekolah induk, dia akan di formasi yang lain akan dipindahkan di situ. Jika di sekolah itu yang sebenarnya ada Pak Iqbal Seni itu ada di SMK di situ, tapi memang tidak ada kuota di situ. Kuota akan dipilih supaya Pak Andri bisa masuk. Jika sampai tidak ada juga, nanti akan dipindahkan di daerah sekolah lain yang satu daerah kewenangan. Lingkup kecamatan atau ya, kewenangan itu kalau SD kan satu kabupaten. Kabupaten ya Bu. SMP satu kabupaten. Iya, oke.
Kalau ada aplikasi yang bisa melihat mendeteksi Bu siapa namanya Bu? Messi Bu. Bu? Messi Bu yang Messi sekarang di ya Bu. SD sini, Iya. radiusnya paling di sini, kita nggak ada aplikasi itu melihat Iya. paling dekat di mana. Itu maunya kita seperti itu. Kita nih orang yang Sesuai zona KTP. zona. Zona. Bentar. Nah, seperti itu, tapi itu tidak ada. Makanya Iya. kita carikan SD terdekat dari SD si guru itu supaya dia bisa tidak harus pindah rumah. Itu yang kita pikirkan. Terdekat ya Bu ya, berarti. Dia punya rumah, Iya. gajinya pas-pasan, Iya, dia Bu. ikut kontrak ikut orang tua. Iya. Aduh. Jadi kalau itu jangan sampai itu Kenal sudah semua kita- sama dia saya. Namanya itu. itu sudah bukan harapan, itu yang tertuang dalam Permentan. Harapan kami maksudnya. Ya seperti itu, jangan sampai guru-guru yang itu, apalagi yang sudah pindah. Tapi terakhir, jika sampai di kabupaten, ada nggak kabupaten yang sampai di opo-opo kabupaten itu tetap nggak dapat formasi? Ada. Ada Bu. Ada, karena luas kesulitannya itu melebihi dari kuota guru. Iya. Iya betul. Contohnya mana Garut? Garut itu yang menurut yang sekian ribu, formasi cuma 3.000. Mau diapa-apain dia tetap nggak ada. Iya. Mau dibuka ya kelebihan guru. Gurunya tuh kebanyakan dulu sekolah-sekolah itu. Yaitu kasih pilihan, kamu mau kemana? Iya, Bu. Kasih pilihan, mau kemana? Mau pindah kemana? Iya. Kasih pilihan. Itu, jadi sebenarnya itu sudah dipikirkan. Tentu kalau di dalam IG saya tidak bisa menyampaikan Iya. ini karena ini bukan ranah kami untuk menyampaikan detailnya ABCDE-nya itu seperti apa, karena itu memang ada dalam Permenpan, Permenpannya belum terbit Belum dan tentu. perlu